Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau membersihkan panci ya teman-teman. Ini adalah panci ibu saya yang dibuat untuk memasak air. Meskipun belum kotor banget, belum banyak hitam-hitamnya, tapi ini tuh sudah mengganggu penglihatan kita ya kalau misal di dapur. Jadi simak terus video saya ya teman-teman, semoga bisa lebih bersih. Nah, ini bahan yang saya gunakan adalah citron 1 bungkus, kemudian sabun cuci piring dan cuka makanan. Lalu alatnya saya menggunakan kuas sama serabut yang besi itu ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya citronnya kita tuangkan di wadah yang sudah disiapkan, kemudian dicampur sama cuka, lalu dikasih air ya teman-teman, secukupnya juga airnya. Setelah itu kita kasih juga sabun cuci piring seperlunya. Nah, lalu diaduk-aduk sampai si citronnya ini larut ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau sudah larut, kita oleskan saja di bagian panci yang ingin dibersihkan ya teman-teman. Ini saya mulai membersihkan panci bagian dalam, karena yang bagian dalam tuh udah kotor juga, udah warnanya udah berubah ya, udah kecoklatan gitu yang bagian bawah itu. Jadi ini saya olesin dulu yang bagian dalam sambil digosok-gosok seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi ini itu panci ibu saya yang setiap hari itu dibuat untuk merebus air, karena di sini itu di kampung untuk air minum sendiri itu kita merebus ya teman-teman. Tidak masih jarang lah ya kalau yang beli galon gitu. Nah, airnya itu direbus dari air PDAM. Kemudian sehari-hari itu pasti ibu saya itu merebus air, dan ini adalah untuk merebus air kalau ingin buat teh atau kopi ya. Jadi sekali rebus gitu. Nah, biasanya setelah habis merebus itu ibu saya tidak langsung dicuci karena berpikiran cuman masak air. Nah, sehingga lama-kelamaan itu kotorannya seperti ini teman-teman. Dan ini saya sudah mulai membersihkan atau mengolesin yang bagian luar bawah ya. Ini sudah mulai kelihatan dari bentuk di awal tadi. Ini sudah mulai luntur ya teman-teman, hanya dengan digosok menggunakan kuas sama cairan yang dibuat di awal tadi. Emang sih tidak langsung bersih lagi gitu kinclong, tetap kita memerlukan proses ya teman-teman. Jadi harus diolesin semuanya dulu sambil digosok-gosok saat ngolesin, lalu setelah itu kita gosok-gosok juga sama sabut besi seperti ini ya teman-teman. Ini insya Allah tidak akan merusak si pancinya karena kita menggunakan citron saja ya, tidak dicampurin soda kue. Beda halnya kalau dicampurin sama soda kue itu biasanya kalau misal si pancinya ini sendiri udah tipis kemudian dikasih soda kue juga, itu nanti bisa mengakibatkan kebocoran pada panci ya teman-teman. Dan sesekali saat kita menggosoknya bisa ditambahin sabun cuci piring seperti tadi ya teman-teman, karena tadi di awal itu saya ngasih sabun cuci piringnya sedikit saja, sehingga di tengah-tengah ini kalau kita memerlukan sabun lagi boleh ditambahin seperlunya ya. Sambil digosok-gosok seperti ini, jangan terlalu kencang juga, fokuskan pada bagian yang kotor banget untuk penggosokannya ya teman-teman. Nah, ini yang bagian dalam mulai saya gosok-gosok sama sabut besi, tadi cuman diolesin saja ya. Nah, ini kemudian digosok-gosok sudah mulai kelihatan mulai luntur ya teman-teman kotoran di dalamnya. Jadi ini tuh si citronnya emang ampuh banget untuk kita membersihkan peralatan masak kita yang udah gosong-gosong seperti ini ya. Selain itu bisa juga untuk membersihkan kamar mandi juga atau peralatan lainnya. Nah, ini untuk pemakaiannya sendiri emang jangan terlalu sering ya, jangan setiap hari kita membersihkannya menggunakan citron. Meskipun citron ini terkenal aman, tapi alangkah lebih baiknya kalau setiap harinya itu kita membersihkan pakai sabun biasa saja. Ini hanya untuk kalau
urgent aja atau udah kotor banget. Nah, ini sudah mulai pembilasan teman-teman, udah kelihatan bersih ya teman-teman yang bagian dalamnya tadi. Kemudian ini saya yang kembali membersihkan bagian luarnya. Lalu lanjut yang bagian dalam, ini saya mau ngasih sabun cuci ya, karena tadi belum dikasih sabun cuci piring yang bagian dalamnya. Lalu terus lanjut digosok-gosok lagi ya teman-teman. Meskipun ini sudah mulai kelihatan bersih dari di awal tadi ya, tapi tetap kalau misal bisa dibersihkan lagi, kita lakukan lagi prosesnya ya teman-teman. Sebenarnya teman-teman kalau ingin tidak begitu repot menggosok-gosok, teman-teman bisa merendamnya ya. Jadi si cairan citron tadi ditaruh di dalam panci, kemudian didiamkan selama beberapa menit ya. Cuman karena ini tadi saya ingin langsung sekali jadi, akhirnya langsung saya kerjakan seperti ini ya, meskipun harus menggosok-gosoknya, tapi tidak apa, yang penting bisa kembali bersih lagi teman-teman. Nah, ini saya lanjut membersihkan, menggosok-gosok yang bagian luar ya, karena emang agak susah meskipun dia tidak gosong, tidak hitam banget gitu, tapi yang coklat-coklat ini tuh lumayan susah banget dibersihkan. Nah, jadi ini tadi saya tambah sabun cuci piring lagi ya teman-teman, biar mempermudah untuk menggosoknya. Dan ini sudah mulai saya bilas lagi ya teman-teman. Dikira-kira saja kalau misal udah dirasa cukup bersih sesuai dengan harapan, teman-teman bisa langsung membilasnya dengan air bersih seperti ini ya. Kalau tidak ada air mengalir, boleh pakai gayung seperti ini. Dan ini hasilnya teman-teman, sudah kelihatan bersih ya, yang bagian dalamnya, yang bagian luar pun udah bersih juga, meskipun masih ada yang coklat-coklat, tapi tidak apa-apa, ini sudah cukup bersih menurut saya. Nah, untuk hasil akhirnya tuh seperti ini teman-teman. Ini yang bagian dalamnya sudah bersih ya teman-teman, udah lebih cerah lagi, lebih bersih lagi dari di awal tadi. Dan untuk yang bagian belakangnya pun lumayan cukup bersih ya, meskipun tidak bisa seperti baru lagi, tapi ini sudah lumayan, udah cukup, udah bersih, tidak gosong-gosong lagi. Nah, cara ini cukup mudah, simple, dan murah harganya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.